Jadi ingat ya, 4 hal ini yang harus lu ingat. Takut akan Tuhan, artinya nurut hukum-hukumnya. Kalau hukumnya aja lu bantah, artinya lu bukan takut sama Tuhan, tapi ngelawan atau ngelunjak. Yang kedua adalah muliakan Tuhan. Lalu kita akan masuk masa penghakiman sebelum masa akhir. Dan sembahlah Sang Pencipta. Itu 4 itu lu ingat ya. Teman-teman, kira-kira kenapa ya Tuhan kasih pekabaran ini pas tahun 1844? Kenapa harus di pekabaran malaikat pertama pas fase jemaat Laodikia ini? Kira-kira apa yang memang jemaat ini butuhkan? Apakah memang yang jemaat ini paling butuhkan adalah pesan sembahlah Sang Pencipta? Coba kita lihat. Jawabannya buat gue adalah iya. Bener banget. Soalnya nggak ada serangan yang lebih parah terhadap pengakuan Tuhan sebagai pencipta selain di zaman ini. Coba lu cek, di tahun 1844 itulah tahun dimana Darwin menulis tesisnya soal asal-usul manusia. Lu pasti tahu kan soal teori Darwin yang masuk kurikulum sekolah di seluruh dunia. Semua orang dicekokin ide kalau manusia itu dari monyet yang ngalamin evolusi. Jadi fungsi Tuhan pelan-pelan dihapus. Teori penciptaan dibuang ya. Jadi di pendidikan lu gak akan nemu teori penciptaan dan diganti sama teori Big Bang. Bukan cuman itu, Karl Marx juga ngeluarin filosofi komunisme, akarnya dari ateisme. Efeknya apa? Lahirlah pemikiran evolusioner yang nyangkal keberadaan Sang Pencipta. Jadi buat gua, kalau tahun 1844 itu bukan cuman soal nubuatan 2300 petang dan pagi, tapi juga momen serangan balik setan lewat Darwinisme, lewat Marxisme, buat ngerusak iman manusia. Tentu soal Sang Pencipta. Pas setan nyerang lewat sains palsu, Tuhan justru manggil umat manusia buat balik ke dasar penciptaan. Makanya Tuhan udah siapin ini jauh-jauh hari lewat kabaran malaikat yang pertama. Jadi salah satu poin utamanya adalah sembahlah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi kebayangkan di abad pertama Tuhan sudah tahu kejadian apa yang akan ngerusak manusia dan dia sudah siapin counter attack buat merespon 2 ajaran itu. Jadi Tuhan itu paham banget masa depan dan kasih kita seruan nyaring biar masyarakat sadar dari hipnotis kalau kita ini cuma kebetulan terjadi di dunia ini. Kita ini bukan monyet yang berevolusi ya, makanya seruan balik ke Sang Pencipta itu penting banget sekarang. Coba kita baca seruan nyaring di Wahyu 14 ayat 7. Ingat ini ditulis di abad pertama loh ya. Coba lu dengerin seruannya. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi gue kasih fakta nih ya. Dari 404 ayat di buku Wahyu, hampir 276 ayat ini diambil dari bagian lain di Alkitab. Menurut lu, ayat tadi asalnya dari mana? Wahyu 14 ayat 7 itu sama persis sama Keluaran pasal 20, tepatnya di 10 perintah Tuhan. Kalimat itu ada di tengah-tengah hukum yang ngomongin soal kudus dan nyembah Sang Pencipta. Gue baca ya, Keluaran 20 ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi umat Tuhan di akhir zaman bakal dibekalin sama pesan pemulihan kebenaran buat balik ke mana? Ke Alkitab, termasuk perintah Tuhan.